Mas, konbanwa. Saya akan menerangkan bab 5 sampai bab 8. Dimulai dari bab 5 yang A. Keterangan tempat, artikel E, kimas, ikimas, kairimas. Kimas datang, ikimas pergi, kairimas pulang. Contohnya watashi wa raigetsu nihon e ikimasu. Saya bulan depan pergi ke Jepang. Partikel e-nya itu digunakan untuk artinya ke. Terus yang bagian B, doko partikel e, kimas, ikimas, kairimas, ka. Contohnya seperti raishu no doyobi ni doko wa ikimasu ka. Artinya hari Sabtu minggu depan pergi kemana? Terus dijawab dengan dijawab dengan eigakan ikimasu. Artinya pergi ke bioskop. Ada partikel e-nya. E-nya tuh dimulakan, e-nya itu sebagai ke. Yang C, kata bendanya tuh kata benda kendaraan. Terus partikel D, ikimas. Terus kata tanya kendaraan, nande adalah kata tanya kendaraan. Contohnya seperti nande nihon e ikimasu ka. Telah datang ke Jepang menggunakan apa? Karena ada nandenya di awal itu sebagai kata tanya kendaraan. Dijawab hikoki de kimashita. Artinya datang menggunakan pesawat. Yang bagian D, kata benda orang, partikel o, ikimas. Ini tuh digunakan untuk menanyakan berpergian dengan siapa, bersama siapa. Kata tanyanya adalah dareto. Contohnya dareto gatsuko. Contohnya dareto gakko e ikimasu ka. Dijawab dengan anisanto ikimasu. Artinya pergi dengan saudara Ani. Yang bagian E, itsu nani ka. Kapan, itunya tuh itsu nani ka, menanyakan kapan. Contohnya
Kecewa itu subang 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 kairing mas kak. Kapan kapan ibu pergi? Artinya kapan ibu pulang ke Subang? Kapan artinya ibu kapan pulang ke Subang? Dijawab dengan Rai Raishu no Doyobi des, hari Sabtu minggu depan. Yang bab 6. Kita ke bab 6. Saya akan menjelaskan bab 6. Dimulai dari A. Kata benda sebagai objek, terus partikel O, kata kerja mas. Partikel O sebagai penanda objek. Nah, kita jelasin lagi, kita perjelas lagi partikel O sebagai penanda objek. Contohnya, mai asa kudamono o tabemas, artinya setiap pagi makan buah-buahan. Setiap pagi makan buah-buahan. Setelah kan sebagai objeknya tuh tabemono tuh objek. Setelah objek itu partikel O diikuti oleh partikel O. Yang bagian B keterangan tempat, partikel D, kata kerja, terus mas. Ini mas kata kerjanya tuh aktif ya. Kata kerjanya kata kerja aktif. Contoh, watashi wa gaku de na nihongo o benkyou shimasu, artinya saya belajar bahasa Jepang di sekolah. Partikel D itu untuk menunjukkan tempat atau aktivitas kegiatan. Kita belok ke yang C. Kata kerja masenka, artinya maukah, digunakan untuk mengajak, menawarkan lawan bicara. Contohnya, Ashita. Contohnya, Ashita Jakarta ikimasenka, artinya besok mau pergi ke Jakarta bersama. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau misalkan iya, hai iye des, cukup itu saja, tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak, bisa dijawab dengan ashita. Bisa dijawab dengan ashita madade, bisa dijawab dengan ashita ashita wachouto, artinya tidak, nggak apa-apa. Tidak, saya tidak ikut. Yang bagian D, kata kerja masyo. Kalau yang tadi itu mengajak tapi tidak secara langsung, misalnya bisa lewat telepon, bisa lewat via SMS gitu. Kalau misalkan sekarang itu
nyimas coto kasumimas sho. Coto kasumimas sho artinya ayo istirahat sebentar. Bisa dijawab dengan sho shimasho, ayo. Pengingat kata terus yang bagian itu nani mo, terus diikuti kata kerja, diikuti dengan masing. Apapun tidak masing itu negatif ya, kata kerja negatif. Jadi contohnya misal Keisha nani o tabemasu, artinya tadi pagi telah makan apa. Bisa dijawab dengan nani mo tabemasta, tidak makan apapun, karena kan ini negatif ya. Jadi tuh jawabannya tuh harusnya negatif, tidak makan apapun. Bab 7, kita masuk ke bab 7. Dimulai dari yang kata benda. Kata bendanya tuh kata benda alat, terus diikuti dengan partikel D, kata kerja emas. Partikel D digunakan untuk menunjukkan alat yang digunakan. Contohnya misal anatawa nande eigo o benkyo shimasu ka, kamu belajar bahasa Inggris menggunakan apa? Jisode benkyo shimasu. Belajar menggunakan kamus. Kata tanyanya adalah nande, menggunakan apa. Yang bagian B itu bagian B itu orang pemberi diikuti dengan partikel wa, orang penerima diikuti partikel ni, objek o, terus agemas, memberikan. Terus yang menerimanya adalah rumusnya orang penerima wa, orang pemberi, kara atau ni, objek o, objek diikuti partikel o, moraimas. Contohnya misal Rido-san wa Shizuka-san ni Hana o agemas. Saudara Rido memberikan bunga kepada Siska. Terus yang penampilannya Shizuka-san wa Rido-san ni nande o
Watashi ni kata benda, objek, objek, objek o, terus uraimasu memberikan kepada saya atau keluarga saya. Contohnya Nia san wa kotsu o uraimasu. Nia memberikan sepatu kepada saya. Terus yang bagian D, orang, subjek orang, subjek orang, ni nani mas, kepada. Contoh sensei, contoh sensei wa gaku, sensei wa gaku sei, sensei wa gaku sei ni nihongo o oshimasu. Guru menjelaskan bahasa Jepang kepada murid pelajar. Bagian N, kata kerja masta, telah, masta, telah atau sudah. Contoh mau tabemasu ka, tabemasta, tabemasta ka, apakah sudah makan? Bisa dijawab dengan misalnya iye mau tabemasta, ya sudah makan. Mau tabemasta, ya sudah makan. Kalau misalkan tidak, bisa dijawab iye mada tabemasen, tabemasen, belum makan. Terus yang bab 8, A kata benda, wa kata sifat, kata sifat na diikuti dengan des, itu positif ya. Contoh ano, contoh kashu wa kirei desu, penyanyi itu cantik. Terus contoh yang kita masuk ke bagian B. Kata benda wa kata sifat na diikuti dengan dewa arimasei. Bentuk negatifnya dari kata sifat na ya, yang bagian A tadi. Misalnya kalau ada, misal contohnya kino kashu wa yonei dewa arimasei, penyanyi itu tidak terkenal. Yang bagian C, kata benda diikuti partikel wa, kata sifatnya pakai kata sifat i. Kata sifat itu banyak ya, kan kita nggak boleh terkecoh. Kadang ada yang kata sifat na tapi berakhiran dengan huruf i. Terus kata sifat i diikuti dengan des, positif. Contoh watashi wa hidoi desu, saya jahat. Atau contoh yang lain,
ni, diikuti kata sifat ni, terus tapi tidak, misal kata sifat ini kan berakhiran dengan huruf i ya, tapi kata huruf i yang ada di akhir itu tidak dituliskan, terus jadi diikuti dengan kunaides negatif. Contohnya seperti ini. Kyo 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 na kyo kyo tanaka-san wa isogasi kunai desu. Artinya hari ini artinya saudara Tanaka hari ini tidak sibuk. Hari ini tidak sibuk. Hari ini tidak sibuk. Bagian E. Totemo itu artinya sangat. Terus amari itu tidak begitu. Kalau totemo itu diikuti dengan kata kerja positif, kalau amari diikuti dengan kalimat negatif, diikuti oleh bentuk negatif. Bisa na, bisa ni, bisa na, bisa i ya. Contohnya, watashi no uchi wa totemo ai desu. Rumah saya sangat jauh. Contoh lainnya, eiga wa totemo ashiro ii desu. Film itu sangat menarik. Contoh yang tidak, watashi no uchi wa amari tooi amari kunai desu. Rumah saya tidak begitu jauh. Yang bagian F, kata benda diikuti partikel wa, diikuti oleh do desu ka, bagaimanakah. Contohnya, nihongo wa do desu ka, bahasa Jepang bagaimana? Dijawab dengan totemo muzukai shi desu. Sangat sulit. Contoh lainnya, nihon no fuyu wa do desu ka, artinya musim salju Jepang bagaimana? Dijawab dengan totemo samui desu, sangat dingin. Terus bagian G, kata sifat na diikuti kata benda yang. Jadi contoh
Jadi nanya tuh artinya yang kira nah, nanya itu artinya yang, artinya saya orang yang cantik. Contoh bagian enggak, kita masuk ke yang H. Kata sifat i dikutip kata sifat i diikuti kata benda yang. Contohnya korewa ijisho korewa ijisho desu. Artinya ini kamus yang bagus. Jadi i-nya tuh didouble karena itu sebagai kata yang. Contoh lain misalnya KBO Shiroi Penkide Nuraimas mewarnai dinding dengan cat warna putih. Kan ada i, kalau enggak ini kita contoh lainnya misal yang bagian i. Cijiwa sumeta hitodes sepatu ayah orang yang dingin. Jadi sumeta kan harusnya kalau yang berakhiran dengan yang mau ke akhir itu gak usah ditulis ini ya, kalau yang di awal itu. Tapi karena ini tuh diartikan yang, jadi kita tulis karena sumeitai orang sumeitai yang dingin. Terus yang bagian i dona yang bagaimana. Contoh Nihon wa dona kuna desu ka. Dona kuni desu ka. Jepang negara yang bagaimana. Kirena kuni desu, negara yang bersih. Terus yang kita masuk ke bagian yang C, yang akhir ya. Kata benda wa diikuti dore, yang mana. Contoh anatano kabang wa dare desu ka. Tas milik kamu yang mana. Aoi kabang desu. Tas yang warna biru itu.